Halo semua, makasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you ya. Oke, kita fun reading lagi, love reading, reading tarot. Tarot sebagai media untuk mengakumulasi energi kita. Mana tahu ada yang dijadikan petunjuk buat kita. Tapi karena pembacaannya menarik energi banyak orang, so tidak semua cocok sama kamu. Jadi ambil yang sesuai aja, yang berfaedah aja buat kamu ya. Oke. Dan kita harus lebih menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke lah. Judul atau tema yang aku bikin sekarang adalah yang menyerah saat sedang sayang-sayangnya. Wah. Oke, kita bakalan klarifikasi nanti dengan isi-isi filenya ya. Jadi aku buat beberapa file pilihan. Kamu bisa pilih nanti sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu ya. Tapi saranku nonton aja semua isi file pilihan kartu, karena itu energi kamu bisa aja ngacak di beberapa pilihan kartu dan mungkin berkaitan satu sama lain atau berhubungan gitu ya, bisa saja. Oke. Pilihan pertama aku pakai benda ya, pilihan kedua juga, pilihan ketiga aku buat perwakilannya pakai benda untuk makan ya. Gak apa-apa lah, kan just for fun ya. Oke, pilihan satu ada sendok. Wah. Oke, pilihan satu sendok. Pilihan kedua garpu. Ini dia, garpu. Yang nggak tahu garpu ini ya, yang namanya garpu ya. Oke. Kelihatan nggak sih? Ya, pilihan ketiga. Ini ada sumpit. Wah, sumpit ya. Udah tahu nggak yang namanya sumpit? Ini ya. Oke, nomor 3 itu file 3. Ada sumpit. Ya. Pilihlah sesuai kata hatimu. Apakah sendok? Pilihan 1. Pilihan 2 ada garpu. Pilihan ketiga ada sumpit. Oke. Yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, silakan di pause video ini. Tapi yang sudah ready, kita mulai satu-satu. Kita bakalan bahas duluan yang file 1, perwakilannya adalah sendok. File 2, perwakilannya adalah garpu. Dan file 3, perwakilannya adalah sumpit. Oke, yang sudah ready kita bahas ya satu persatu. Baiklah. Kita mulai dari file 1 ya. Pilihan 1 yang perwakilannya adalah sendok. Iya kan? Oke. Sendok. Wow, ini aku taruh sana dulu. Ya, aku taruh sini ya. Oke. Aku shuffle dulu kartunya ya. Oke, kita lihat. Yang menyerah saat sedang sayang-sayangnya. Wow. Oops. Ini ada jumping card. Pertama ada let go of control issues. Aku taruh di sini. Lalu yang ini. Ini too much ya. Jadi aku shuffle lagi. Biar nggak kebanyakan yang jatuh.
Oke. Ini ada keep an open mind. Oke. Lalu ada forgiving and learning. Oke. Kemudian soulmate. Oke. Lalu love yourself first. Oke. Sekarang kita lihat dari tarotnya. Oke. Yang menyerah saat sedang sayang-sayangnya. Jumping card. Ada Queen of Pentacles. Oke. Ada King of Wands. Oke. Kemudian wow, ada Three of Wands. Lalu Two of Wands. Ada Judgment. Ada Two of Cups. Oke, kemudian The Lovers. Wow. Nine of Pentacles. King of Cups. Ace of Cups. Four of Wands. Dan Seven of Swords. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, so tidak semua cocok sama kamu ya. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok sama kamu. Jadi bisa lihat pilihan nomor lain yang mungkin ada energi kamu ngacak di mana-mana gitu. Dan ini energinya bisa lebih maju, bisa lebih mundur waktunya, dan mungkin beberapa waktu ini kamu rasakan. Oke. Di sini ada energi earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, semua sign ada di sini. Air sign juga ada. Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang mendominasi di sini adalah Gemini, lalu fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Cuma kalau aku bicara zodiak, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Mungkin ini tuh cuma energi zodiaknya aja, ya. Oke. Aku lihat di sini, kamu tuh orangnya sangat menjaga komitmen ya. Kamu kalau sayang seseorang, cinta seseorang, kamu benar-benar kayak pakai hati kamu banget, pakai perasaan kamu banget untuk orang yang kamu cintai ini. Dia juga mencintai kamu, dia menyayangi kamu, kalian saling mencintai. Di sini memang mungkin ada koneksi soulmate antara kamu sama dia. Dia adalah belahan jiwa kamu, kamu adalah belahan jiwanya, gitu. Tapi aku ngerasa ada ketidakseimbangan dalam hubungan ini. Karena salah satu itu kelihatan banget sangat rela mengorbankan apapun. Bisa kamu yang seperti itu?
kamu rela berkorban apapun demi dia. Sedangkan dia mencintai kamu, tapi masih banyak rasa ego yang dia miliki. Gitu. Orang yang dealing sama kamu ini, dia gampang banget dipengaruhi sama orang. Dia gampang banget dipengaruhi sama lingkungannya, dipengaruhi temennya, keluarganya atau saudaranya, atau siapapun itu. Dan dia ini orangnya lumayan pelin-pelan gitu. Gak bisa menyerap omongan-omongan yang baik dan mana omongan-omongan yang tidak baik. Bahkan dia itu bisa bertahan di lingkungan yang toksik atau beracun di lingkungan dia gitu. Jadi ketika dia berhubungan sama kamu, saat kalian bersama, dia ini bisa mengendalikan kamu semau dia, seenaknya dia. Jadi dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia mau kamu itu dikendalikan oleh dia, dikekang oleh dia. Apa yang dia bilang itu kamu harus nurut mungkin, atau apa yang dia inginkan itu kamu kayak harus memenuhi itu. Karena dia ini sering banget dipengaruhi orang. Orang bilang apa saja tentang keburukan, dia itu terima begitu saja. Jadi kalau ada lingkungan yang tidak baik pun dia terpengaruh untuk tidak berkomitmen, tidak serius mungkin, atau bahkan jadi mengabaikan kamu kayak gitu. Aku ngelihat di sini hubungan kalian itu cintanya udah kayak dalam banget sih sebenarnya. Kamu cinta dia dalam banget, dia pun demikian. Tapi namanya cinta kan butuh tindakan. Nah, tindakan itu lebih banyak dari kamu daripada dia. Sedangkan dia ini lebih santai, dia lebih kayak mau kamu yang berjuang sendiri dalam hubungan ini. Jadi nggak balance ini tuh nggak seimbang hubungan kalian gitu. Aku ngerasa kamu itu sayang banget sama dia, jadinya kamu rela sakit hati terus dibuat dia gitu. Mungkin karena kamu positive thinking orangnya, jadi setiap dia nyakitin kamu berkali-kali kamu maafkan. Mungkin ketika dia ngabaikan chat kamu berpikir positif tuh, mungkin dia lagi sibuk. Nah, terus pada saat dia tidak tepati janjinya, misalnya mau bertemu jam sekian, ternyata dia pergi sama yang lain, atau dia nggak ingat sama janji kalian bertemu. Nah, kamu maafin dia, kamu positive thinking, kamu kayak ngerasa oh mungkin memang dia ada keperluan lain, kamu ngerasa gitu, kamu selalu maafin dia sampai kamu nggak ingat sama perasaan kamu sendiri. Kamu tuh udah berkali-kali disakiti gitu, iya kan? Jadi kamu tuh kayak apa ya, kayak cinta pakai perasaan lebih banyak daripada pakai pikiran. Padahal kita sebagai manusia perlu banget mencintai diri kita sendiri. Perlu banget. Jadi jangan ini loh ya, jangan dibutakan oleh cinta. Cinta itu memang anugerah, tapi kita juga harus tahu hubungan ini tuh sehat atau enggak, kayak gitu. Beberapa dari kalian ya,
takut meninggalkan hubungan toksik kayak gini, hubungan beracun gini, karena kalian takut dibilang pengkhianat, takut dibilang jahat, atau kalian itu kayak takut juga meninggalkan semua kenangan yang sudah banyak kalian rasakan. Aku ngerasa kayak gitu. Ada di antara kalian ya, beberapa udah menyerahkan semuanya sama dia, jadi gak mau pisah. Contoh, kalau ini masih pacaran, mungkin dia udah pernah peluk kamu, cium kamu, sentuh badan kamu, atau kalian mungkin pernah kontak badan kayak gitu. Terus kamu kayak berat ninggalin dia, meskipun dia menyakiti kamu berkali-kali, hanya karena kalian sudah pernah berhubungan intim gitu. Makanya kalau pacaran itu ya, cobalah jaga harga diri kamu. Jangan segampang itu kamu menyerahkan semuanya, karena kamu tuh berharga. Tapi kalau ini udah terjadi ya sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Kedepannya, kalau memang hubungan ini belum halal, jangan serahkan diri kamu 100%, supaya kamu itu tidak takut meninggalkan dia di saat kamu disakiti. Nah, itu dalam konteks pacaran ya, gitu. Kalaupun ini sudah terjadi, ya jangan takut meninggalkan orang yang salah hanya karena kamu tuh sama dia udah pernah berhubungan yang dalam, yang dekat, yang intim gitu. Karena dipaksakan juga nanti sampai ke pernikahan kamu yang tersakiti, kamu yang tersiksa kayak gitu. Jangan juga karena sayang-sayangnya banget sama dia, sedang sayang-sayangnya sama dia, kamu jadi melupakan diri kamu sendiri. Kamu tidak menyayangi diri kamu sendiri. Kayak gitu. So, aku ngerasa juga kalau misalnya ini hubungannya di antara kalian yang sudah pernah menikah dengan orang seperti ini, ya nggak jauh beda sih sebenarnya, konteksnya seperti itu. Kalau memang hubungannya ini tidak balance, tidak seimbang, kamu berhak mengambil keputusan apakah kamu bertahan atau enggak, kayak gitu. Aku sih ngerasa orang yang dealing sama kamu ini, dia bisa melakukan hal-hal romantis ke kamu, terus membuat hati kamu balik lagi ke dia. Yang tadinya kamu sakit hati jadi luluh lagi kamu sama dia. Mungkin dia kayak pinter banget ngomong, gombal, rayuan yang maut kayak gitu. Bahkan kalian dealing sama orang yang pinter banget tuh ngasih surprise, ngasih bunga lah, ngasih hadiah lah, hanya untuk menutupi kesalahannya dan ngambil hati kamu lagi. Tapi sampai kapan seperti itu terus, ya kan? Jadi aku ngerasa di antara kalian ada yang ini jadinya menyerah gitu. Karena buat apa? Manis-manis di depan, romantis-romantis lagi, tapi begitu-begitu saja racun dalam hubungan ini. Dia sering berbohong sama kamu. Dia sering menipu kamu, mengkhianati kamu bahkan. Dia bisa panggil kamu sayang, dia juga panggil sayang sama orang lain. Dia bisa menyentuh kamu, dia nyentuh juga badan orang lain. Sampai kapan kayak gitu terus? Nah, aku sih ngelihat di antara kalian ada yang
benar-benar menyerah gitu, meskipun sedang sayang-sayangnya sama dia. Ya kan? Itu kamu lakukan karena kamu merasa kamu berhak bahagia. Kamu nggak membiarkan dirimu dalam hubungan yang tidak sehat lagi. Jadi di antara kalian ada yang memilih single, ada yang lebih memilih fokus dulu sama diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, menyembuhkan luka yang terjadi selama ini. Cuma aku ngelihat di sini beberapa dari kalian didatangi lagi sama orang kayak gini. Dia mungkin minta balikan kah? Dia mungkin ngegoda kamu lagi. Terus kamu terpengaruh sama dia. Kamu kayak apa ya? Kamu tuh kadang bisa lupa sama apa yang pernah terjadi dalam hubungan ini dulu. Mungkin karena kamu selalu positive thinking sama dia, kayak gitu. Tapi kita itu boleh baik, tapi kita harus bijak loh. Masa kesalahan yang berulang-ulang terus aja gitu kita kasih kesempatan lagi, kan hanya membawa kekecewaan lagi buat kamu, gitu kan? Nah, jadinya kalau kamu menerima orang seperti ini, kamu kecewa lagi sih yang aku lihat. Karena ketika kamu balikan sama dia, begitu-begitu saja hubungannya. Selalu ada racun dalam hubungan ini. Kayak gitu. Terus aku ngelihat ada beberapa dari kalian yang menerima cinta baru, tapi orangnya masih begitu-begitu saja sifatnya. Harusnya kan hubungan yang sebelumnya itu dijadikan pelajaran ke depannya supaya mendapatkan orang yang lebih baik. Gitu. Jadi kamu yang pilih file 1, aku rasa kamu tuh sering banget dikecewakan. Kamu udah berkorban, kamu tuh udah menyerahkan 100% apa yang kamu bisa lakukan untuk orang yang kamu cintai. Tapi kan itu berlebihan sebenarnya. Karena kalau kamu terlalu sering berkorban, kamu akan terlalu sering kecewa. Jadi kita nggak perlu menyalahkan orang lain terus yang menyakiti kita. Karena sebenarnya kita yang izinkan orang lain menyakiti kita. Jadi supaya orang lain tidak menyakiti kita lagi, jangan izinkan itu terjadi. Kamu yang miliki hati kamu yang jaga hati kamu yang berhak seleksi siapa saja orang yang bisa berhubungan sama kamu. Dan jangan biarkan orang lain yang menentukan kebahagiaan kamu. Karena kalau kamu berharap sama orang lain, kalau kamu hanya berharap sama manusia, hanya mendapatkan kekecewaan. Jadi, cintailah dirimu dulu, hargai dirimu, fokus dulu sama diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah bisa menghargai diri kamu, orang lain pasti menghargai kamu, pasangan kamu pasti menghargai diri kamu, kayak gitu. Jadi dalam hubungan kayak gini itu, ketika kamu menyerah, kamu juga buntu sebenarnya pikirannya pada saat menyerah. Apa? Sesaat kamu menyerah, tapi kalau orang ini bujuk kamu lagi, kamu kayak mulai apa ya? Terayu lagi oleh omongan dia. Tapi kan sampai kapan begitu terus, ya kan? Jadi meskipun sedang sayang-sayangnya, jangan dibutakan oleh cinta, ya. Kamu harus cintai dirimu, hargai dirimu. Kamu berhak dapatkan orang yang bisa membahagiakan kamu. Kayak gitu. Dan jangan sesali semua yang pernah terjadi. Kenapa ya aku tuh udah baik sama orang? Kenapa ya aku selalu dikecewakan? Nah, kita jangan
buang-buang energi menyalahkan orang lain. Biarin aja orang lain itu udah menyakiti kita, ya urusan dia sama Tuhan. Karma apa yang dia terima ya urusan dia sama Tuhan. Sekarang kembali aja ke diri kamu sendiri. Kenapa kamu biarkan orang mengecewakan kamu selama ini? Gitu kan? Jadi mulai sekarang kamu tuh harus love yourself first. Cintai dulu diri kamu, ya. Hargai dulu diri kamu supaya kamu tuh bisa dihargai oleh orang lain. Gitu sih yang aku lihat. Oke. Sekarang aku ambil dari sini ya. Oke. Nah, ini ada kata power. Power itu kekuatan. Sebenarnya kamu tuh disakiti oleh dia karena kamu membiarkan dia yang punya power dalam hubungan ini. Sedangkan kamu tuh nggak mengeluarkan power kamu. Padahal kamu tuh punya power sebenarnya, punya kekuatan. Tapi kamu biarkan diri kamu terlena sama dia. Dia tuh soulmate aku loh. Aku harus rela apapun aku korbankan. Tapi kan nggak mungkin begitu terus. Cinta itu harus balance. Jadi kalau dia punya power, kamu harus punya power juga. Nah, powernya ini sama-sama positif nggak? Atau bertentangan, ya kan? Jadi kalau bertentangan, ini udah nggak sehat gitu. Nah, ini ada rain. Rain itu hujan. Mungkin kalian punya momen waktu hujan. Dan di saat kalian ada yang benar-benar separation, ada di antara kalian yang berpisah atau terpisah, dia sebenarnya mengingat kamu pada saat hujan. Bisa vice versa, bisa juga kamu sering mengingat dia pada saat hujan. Dan hujan itu biasanya waktu-waktu dimana kita gampang galau, ya kan? Ini ada dream. Dream itu artinya mimpi ya. Mungkin dia ini adalah impian kamu selama ini. Kamu menganggap dia lelaki yang paling tampan di dunia ini, wanita yang paling cantik di dunia ini. Tapi buat apa? Hanya yang dipandang oleh mata saja yang menarik, tapi secara hati dia sering menyakiti kamu. Ya kan? Dan dream ini juga tentang kalian mungkin dulu punya mimpi yang banyak banget kalian idam-idamkan. Misalnya mungkin kamu bermimpi dengan dia, punya impian bisa nikah, punya pesta yang mewah, bisa punya rumah, mobil, segala macam. Nah, ketika dia hancurkan perasaan kamu, semua mimpi itu sirna. Tapi ya, kamu bisa kok meneruskan impian kamu meskipun tanpa dia. Kamu harus yakin itu. Kamu punya power ya. Oke, ini ada huruf O. Oke, ini ada huruf V atau V. Ini ada huruf L. Oke. Mungkin ada di antara kalian yang namanya itu ada komposisi huruf O kah? Atau huruf V atau huruf L ya. Beberapa dari kalian mungkin ada yang seperti itu. Atau bisa nama orang, nama tempat, nama barang yang berkaitan sama kalian. Ada huruf O, V atau L. Ini ada angka 18. Ada angka 20. Lalu ada angka 10. Oke. Mungkin kalian punya, di antara kalian ada yang punya momen di tanggal 18,
atau ada yang punya momen di tanggal 20 atau tanggal 10. Bisa juga ada momen di bulan 10 atau ada momen di umur 18 atau umur 20 atau kelipatannya ya. Oke, ini saja part 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang perwakilannya adalah garpu. Oke. Ya, aku taruh sini dulu ya. Oke. Ups, aku shuffle dulu kartunya ya. Ya, kita lihat. Yang menyerah saat sedang sayang-sayangnya. Wah. Oke, jumping card. Ada wedding. Oke. Lalu calling in your soulmate. Oke. Worth waiting for. Wow. Romantic feelings. This could be the one. Oke. Sekarang aku shuffle tarotnya. Ya, kita lihat. Yang menyerah saat sedang sayang-sayangnya. Oke. Ada Queen of Wands. Justice. Oke. Ace of Swords. Death. Ada Ace of Wands. Oke. Ada The Moon. Ada Seven of Pentacles. Ada Six of Cups. Knight of Cups. Temperance. Ten of Cups. Dan Four of Pentacles. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Oke. Dan karena ini general reading, tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok. Jadi perlu lihat isi file yang lain, nomor pilihan yang lain. Mana tahu energimu ngacak di mana-mana ya. Dan ini energinya bisa lebih maju, lebih mundur, atau kamu rasain ini di beberapa waktu ini, ya. Di sini ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada air sign Aquarius, Gemini, Libra, ada earth sign Capricorn, Taurus, Virgo. Ya, di sini lengkap juga. Ada water sign juga, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang kenceng di sini adalah Libra, Scorpio, Pisces, Sagittarius. Tapi kalau aku bicara zodiak, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Mungkin ini cuma energi zodiaknya aja, ya. Aku ngeliat di sini kamu dealing sama orang yang sudah punya pasangan
atau vice versa, bisa kebalikannya. Kamu yang sudah punya pasangan, mungkin di antara kalian sudah ada yang menikah, atau dua-duanya sudah menikah, atau kalian pernah menikah dengan orang ini, kayak gitu. Aku ngelihat beberapa dari kalian memang ini tuh hubungannya dirahasiakan, atau memang tidak ada kejelasan, bisa tanpa status, jadi disembunyikan. Apalagi kalau salah satu udah punya pasangan, ya hubungan ini jadinya kayak backstreet gitu, diam-diam. Kalau belum punya hubungan di belakang atau sembunyi kayak gitu, aku sih ngerasa kalian diam-diam mencintai seseorang yang lain. Nah, orang yang lain ini itu tadi bisa punya pasangan, bisa juga kamu yang udah punya pasangan. Jadi ini tuh cinta segitiga ya, atau bersegi-segi keberapa lah ya. Aku ngerasa ada passion yang kuat, ada hasrat yang kuat antara kamu sama dia. Makanya kalian itu vibrasinya sama, vibrasinya kuat gitu. Memang ada yang ngerasain spiritual connection. Ini mungkin hubungannya soulmate, twin flame ya. Bisa juga karmic relationship, hubungan yang membawa pelajaran bagi kalian. Yang aku lihat di sini hubungan kamu sama dia penuh dengan kehati-hatian. Karena disembunyikan atau memang karena ini tuh hubungan cinta segitiga kayak gitu. So, yang aku lihat bisa saja ini adalah orang masa lalu kamu. Di masa lalu, sebelumnya, kalian pernah saling cinta. Tapi karena ada salah paham kah? Atau karena ada sesuatu yang berbeda? Atau karena dia tidak memperjuangkan kamu? So, kalian separation, kalian berpisah. Mungkin kamu yang melepaskan diri dari dia atau vice versa. Gitu. Jadi ini udah lost contact lama banget. Udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan gak komunikasi. Tapi masih saling terkoneksi. Kamu selalu ngerasa dia itu selalu hadir di hidup kamu. Begitupun dia. Jadi sama siapapun kalian sekarang, kalian ngerasa selalu terkoneksi satu sama lain. Kayak gitu. Aku sih ngelihat di sini ketika salah satu sudah punya orang lain, salah satunya lagi ini bingung harus berjuang seperti apa. Bingung banget. Jadi dia ini bisa menghilang tiba-tiba, gak ada kabar. Atau bisa juga dia ngasih blok gitu komunikasinya ke kamu. Mungkin dia blokir atau hapus akun kah, atau kayak ya tutup akun. Jadi komunikasi dengan kamu tuh terbatas kayak gitu. Tapi aku ngerasa kalian ini kan semakin terkoneksi. Jadi kayak semakin sayang sebenarnya. Walaupun kalian diam, membisu. Gitu. Kalau nggak ketemu nih ya, udah lama nggak ketemu nih, kayaknya udah kangen parah nih, kangen banget kayak, wah gitu ya, susah banget diutarakan. Tapi dia berhati-hati banget gitu untuk datang lagi ke kamu. Kalau kamu udah punya pasangan ya, atau vice versa, dia sudah punya pasangan pun dia berhati-hati sama kamu. Mungkin dia takut diomongin orang, dia takut difitnah orang,
dicap sebagai perusak hubungan orang. Jadi banyak faktor ya. Makanya kalau dia tiba-tiba menghilang, kamu jangan langsung ngejudge dia jahat. Coba kamu cari tahu dulu dia kenapa seperti itu. Bisa saja kan dia menyerah dalam hubungan ini karena dia ngerasa udah bingung harus bagaimana gitu. Pada saat dia sudah bingung itu ya, meskipun sedang sayang-sayangnya, dia ini bisa loh menyerah begitu saja. Bisa nyerah. Kalau misalnya di masa lalu dia punya kesalahan sama kamu, aku sih ngerasa ada keinginan dia mau datang minta maaf sama kamu. Tapi dia ngerasa ini tuh sulit untuk dia lakukan ketika kamu mungkin sudah punya kehidupan baru atau sudah bersama orang lain. Akhirnya meskipun dia semakin terkoneksi sama kamu, semakin sayang-sayang sama kamu, sedang sayang-sayangnya juga, ya tetap aja dia menyerah. Dia juga mikir nih ya, nih gue kalau kembali sama lo udah nikah, apa kata orang? Nah, dia juga mikir nih, gue bego gak sih memperjuangkan lo? Apalagi kalau lo single parent, apalagi kalau lo itu udah duda atau janda. Nah, dia ini ada perasaan malu. Akhirnya nyerah gitu. Ini bisa vice versa juga, kebalikannya. Bisa kamu yang ngerasa lagi sedang sayang-sayangnya sama dia, kamu tuh nyerah. Mungkin kamu tuh menyerah karena kamu ngerasa gak pantas untuk dia. Kamu ngerasa dia bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari kamu. Gitu. Aku ngerasa nih ya, beberapa dari kalian, kalau memang belum pernah nikah tapi pernah pacaran sama seseorang yang hubungannya sudah intim banget sama kamu, kamu pun minder sama dia. Kamu pasti ngerasa kayak, apakah dia bisa menerima masa laluku? Apakah dia bisa menerima keadaanku apa adanya? Misalnya kamu tuh dulu udah pernah berhubungan intim sama mantan pacar kamu. Nah, kamunya minder sama dia. Kamu ngerasa kayak dia ini gak bisa terima kamu apa adanya. Akhirnya kamu nyerah. Tapi kalau di antara kalian posisinya sudah menikah, ya kamu juga ngerasa menyerah. Kamu minder karena kamu sudah pernah menikah. Istilahnya kayak, meskipun misalnya nih kamu single parent, kamu misalnya duda atau janda, kamu juga kayak ngerasa berhati-hati banget gitu berhubungan sama dia. Kamu mikirin perasaan dia juga. Kamu gak mau dia itu malu berhubungan sama kamu yang sudah pernah menikah, kayak gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi kamu sama dia ini kebanyakan salah paham, kebanyakan minderan, kebanyakan bingung gitu. Jadi apa ya, kalian itu sebenarnya koneksinya kuat, tapi selalu kayak apa ya, segala sesuatu itu banyak banget pertimbangannya. Ibarat kayak mau maju tapi udah berpikir jauh banget resikonya apa. Padahal kalau kita belum berusaha, kita nggak bakalan tahu bagaimana perkembangannya. Kayak gitu. Itu sih yang aku rasa. So, kalau ini orang yang pernah berhubungan sama kamu ini, misalnya dia orang masa lalu, tapi masih terkoneksi terus sama kamu sampai sekarang, dia ini belum berani datang ke kamu, karena dia ini ngerasa, apa ya,
belum bisa menerima keadaan. Dan dia tuh selalu banyak pertimbangan, banyak pemikiran. Apakah gue bener nih ya kalau gue datang minta maaf sama lo? Nah, dia ngerasa gitu. Kalau kamu sudah menikah juga, dia ngerasa kayak, ini gak pantas deh ya gue datang ke lo. Nah, dia gitu. Padahal aku sih ngerasa kalau hubungan kalian ini nggak diselesaikan baik-baik ya nggak akan tenang kaliannya. Terutama bagi dia yang membuat kesalahan. Ya, dia ini nggak bakalan tenang kalau belum minta maaf sama kamu. Kayak gitu. Cuma kalau dia belum datang sampai sekarang minta maaf sama kamu ya memang karena dia kebanyakan mikir. Jadi mau maju, habis itu nyerah. Mau maju lagi, nyerah. Padahal semakin hari dia ini semakin sayang sama kamu. Apalagi ketika semesta menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di persoalan kalian dulu. Nah, dia semakin sadar itu sebenarnya. Kalau dia tuh pengen ngelakuin sesuatu sama kamu, pengen minta maaf sama kamu. Karena hidupnya nggak tenang sih kalau dia nggak minta maaf sama kamu. Tapi dia tunda-tunda itu semua karena dia ngerasa ini semua sulit. Kondisi kalian sekarang sulit. Kayak gitu. Hubungannya makin rumit ketika sudah ada orang lain. Itu sih yang aku rasa. Tapi semakin kalian berusaha memaksakan diri menghindari koneksi ini, sebenarnya semakin sakit loh. Karena itu namanya memaksakan kehendak. Gitu. Malah kalau kalian menghindari koneksi ini terus-menerus, memaksakan koneksi ini putus begitu saja, wah, yang ada apa? Rasa perih dan semakin sayang sama orang yang terkoneksi sama kamu ini. Dia juga gitu. Dia semakin menghindar, malah dia tuh semakin sayang sama kamu. Jadi buat apa pakai topeng? Buat apa berpura-pura tidak cinta hanya karena keadaan seperti ini gitu. Jadi kamu tuh sama dia ya, isi hati sama pikiran itu nggak balance. Secara logika, hubungan ini mustahil menurut kalian. Tapi secara perasaan, kalian berharap. Iya kan? Makanya, jangan karena kejadian masa lalu, kalian sulit melangkah ke depan. Jangan karena kalian punya masa lalu yang suram, kalian takut melangkah bersama. Kayak gitu. Kalau misalnya memang posisinya sudah ada pasangan, sudah ada orang lain ya, aku rasa hubungan kamu sama dia ini selesaikan baik-baik. Jadi kamu bisa melangkah ke depan bersama pasangan kamu yang sekarang, ya kan? Tapi kalau kalian memang tidak bahagia sama kondisi kalian sekarang, jangan paksakan diri kalian untuk berpura-pura bahagia. Kalau memang kalian saling cinta, saling membutuhkan, saling menginginkan, gak usah terlalu berpikir yang negatif aja tentang situasi hubungan kalian. Jangan karena dia punya masa lalu yang suram atau kamu punya masa lalu yang kelam, kalian jadi takut melangkah ke depan. Karena aku sih ngerasa kalian ada di situasi yang membuat kalian gampang menyerah. Situasinya seperti yang aku bilang tadi. Mungkin sudah pernah berhubungan sama yang lain atau sudah ada orang lain kayak gitu. Jadi apa ya? Nggak perlu juga saling menyalahkan. Kalau dia tiba-tiba hilang atau kamu tiba-tiba hilang, itu sebenarnya ada something, ada sesuatu.
Dia bisa saja menghilang dari kamu atau tidak berjuang lagi kamu karena dia ngerasa kamu terikat sama pasangan kamu. Jadi apa ya? Kalau misalnya hubungannya serumit itu, ya bereskan lah baik-baik, ya kan? Gak ada gunanya saling menyalahkan satu sama lain. Kamu menghindar, dia menghindar, itu sebenarnya karena energi kalian udah kayak saling tolak menolak kayak gitu. Kamu ngerasa dia gak berjuangin kamu, dia ngerasa kamu gak ngerti kondisi dia, kamu gak ngerti maksud dan pikiran dia itu apa, kayak gitu. Jadi banyak banget di sini misunderstandingnya, salah pahamnya yang membuat kalian gampang menyerah, meskipun sedang sayang-sayangnya kayak gitu ya. Wah, tapi aku sih ngerasa kamu sama dia memang dipertemukan, memang ditakdirkan hadir gitu di hidup ini. Maksudnya dia memang benar-benar ditakdirkan hadir di hidup kamu, membawa pelajaran, hikmah dalam sebuah hubungan. Terutama bagaimana kita caranya menghargai orang yang kita cintai dan mencintai dengan tulus meskipun tidak harus saling memiliki kayak gitu. Dan percayalah kalau takdir itu bakalan menjawab apa sih maksud ini semua. Kamu pasti bakalan tahu. Dia juga pasti bakalan tahu. Oke. Iya. Ini ada law. Law itu artinya hukum. Mungkin di antara kalian ada yang berkecimpung di dunia hukum, pernah sekolah atau bekerja di dunia hukum, berkaitan hukum, atau kalian itu pernah berurusan dengan hukum ya. Bisa kayak mungkin sudah pernah bercerai atau punya kasus berkaitan sama hukum. Ini ada third eye. Third eye itu mata ketiga. Mungkin diantara kalian ada yang punya indera tambahan, jadi bisa melihat sesuatu dari alam bawah sadar atau punya feeling yang kuat terhadap sesuatu. Ini ada steril. Mungkin diantara kalian ada yang orangnya steril atau higienis, suka sesuatu yang bersih ya. Mungkin ada di antara kalian. Oke, ini ada huruf W. Oke, ada huruf E. Ada huruf E. Ada huruf S. Wes. Ini ada huruf Wes. Ya Wes ya. Mungkin di antara kalian ada yang namanya punya komposisi huruf W atau huruf E atau huruf S. Bisa nama orang ya, nama tempat, nama barang yang ada huruf ini berkaitan sama kalian ya. Ini ada angka 21. Lalu ada angka 30 dan ada angka 16. Oke. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang lahir tanggal 21 atau punya momen di tanggal 21 atau punya momen di tanggal 30 atau punya momen di tanggal 16 ya. Bisa juga ada yang punya momen di umur 21, umur 30 kah atau umur 16. Bisa juga kelipatannya. Oke, ini saja ya file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen dah. Oke, sekarang file 3, pilihan 3 yang ada perwakilan
dengan sumpit ya. Ini dia. Sumpit. Oke. Ya. Aku shuffle kartunya dulu ya. Oke. Yang menyerah saat sedang sayang-sayangnya. Oke, ini ada let your friends help you. Oke. Lalu ada retreat. Pay attention to the red flags. Healing family issues. Oke. Chemistry. Ya. Sekarang aku bakalan shuffle dari kartu tarotnya. Oke. Kita lihat isinya. Yang menyerah saat sedang sayang-sayangnya. Wah. Ini ada Six of Wands. Oke. Ada The Hermit. Oke. Lalu ada Strength. The Empress. Knight of Swords. Three of Cups. Oke. Seven of Cups. Lalu ada Five of Wands. Oke. The Hangman. Five of Pentacles. Four of Swords. Dan Three of Swords. Oke. Ini energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa, ya. Dan karena ini general reading, jadi tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang sesuai sama kamu, ya. Jadi perlu lihat pile pilihan nomor lain, bisa lihat pile 1, pile 2, pile 3. Karena itu bisa aja energimu ngacak di mana-mana, ya. Dan ini pembacaannya di time yang bisa maju, bisa lebih mundur. Bisa juga sedang kamu rasakan sekarang, oke? Ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada air sign Aquarius, Gemini, Libra, ada water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, kembali lagi semua ada di sini, oke? Earth sign juga ada, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang mendominasi di sini adalah Virgo, Leo, Pisces, Cancer. Oke, bisa energi saja ya. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke. Baiklah. Aku lihat di sini ya. Kamu dan dia memiliki perbedaan latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga kalian itu berbeda. Beberapa dari kalian merasakan itu. Jadi kamu sama dia berbeda karakter, berbeda pola pikir, atau berbeda tradisi kah? Bisa tentang beda keyakinan.
beda suku, ras, atau beda usia. Bisa tentang beda keuangan juga. Salah satu ada yang sudah mapan, salah satu belum. Tapi kalian punya chemistry yang kuat. Di saat kalian berdua, kalian itu bahagia. Apalagi kalau ini benar-benar ada yang ngerasain spiritual connection. Kalau kamu sadar dia ini soulmate, twin flame kamu nggak memandang perbedaan dia sama kamu. Kamu lebih kayak merasakan cinta yang sesungguhnya satu sama lain. Kayak gitu. Aku ngerasa hubungan kalian ini sedang jeda mungkin ya, lagi break. Atau ada yang terpisah oleh jarak, bisa juga ada yang digantung. Ya, ada yang belum dibereskan di antara kalian ya. Aku sih ngerasa kalian itu sebenarnya saling cinta banget ya. Tapi salah satu dari kalian itu ngerasa punya pilihan lain. Atau bisa kalian berdua seperti itu. Kalian mungkin punya pilihan lain yang punya banyak persamaan sama kalian. Jadi kalau ini hubungannya ada perbedaan yang mencolok, ya kalian kayak nggak serius gitu loh. Bisa dia yang nggak serius dan bisa vice versa. Mungkin kamu yang nggak serius. Jadi meskipun sedang sayang-sayangnya, ya menyerah gitu kan. Bisa kayak nanti takut gak direstui orang tua ngelarang A, B, C, jadi kalian menyerah kayak gitu. Aku juga ngerasa ya, kamu dealing sama orang yang masa lalunya itu sebenarnya mirip sama kamu. Masa lalu dia punya kisah yang kelam dalam keluarganya. Kamu pun demikian sebenarnya. Atau salah satu dari kalian seperti itu ya. Jadi kayak apa ya? Dia ini dibentuk oleh keluarga yang berbeda dengan kamu. Bisa juga kalian itu ngerasain bagaimana dibentuk sangat keras oleh keluarga kayak gitu. Jadi keluarga kalian itu selalu bisa mengendalikan kalian. Situasinya ada di antara kalian yang seperti itu. Jadi ketika salah satu nyerah dalam hubungan ini, akhirnya salah satunya ngerasa punya saingan. Karena yang nyerah ini biasanya dia punya pilihan lain juga selain kamu gitu. Makanya aku sih ngerasa ya, kamu sama dia ini benar-benar hubungannya, pergerakannya lambat banget gitu. Bahkan udah terpisah lama banget gitu, nggak bicara, nggak ketemu, dan nggak nemu solusinya apa. Kayak gitu yang aku lihat. Bahkan ada tuh ya yang sampai rela berhubungan sama orang baru supaya bisa melupakan orang yang lama. Tapi itu sama aja kayak memaksakan diri sendiri. Karena kalau kalian belum healing, belum sembuh dari orang ini, orang masa lalu kamu, ya percuma aja menjalani hubungan sama orang lain gitu. Aku juga ngerasa kamu dealing itu sama orang yang memang dia diharuskan berpasangan sama orang yang sama dengan dia, punya persamaan dengan dia. Bisa sama keyakinan, sama suku kah, sama ras, atau sama umur gitu. Akhirnya kamu ngerasa terpojok, kamu ngerasa tidak dijadikan pilihan pertama gitu. Beberapa juga
Ada di sini memang perbedaan usianya lumayan. Mungkin kamu dealing sama orang yang lebih muda, atau kalau ini bukan tentang usia, orang ini belum dewasa kayak kamu. Jadi ketika kamu menanti-nantikan komitmen, orang ini tak kunjung datang, so kamu menerima cinta yang baru, yang lebih serve, worth it, dan lebih layak untuk kamu. Bisa karena orang baru itu lebih bertanggung jawab, lebih dewasa untuk kamu. Jadi kamu nerima, tapi kamu masih ada perasaannya sama dia. Gitu. Malah semakin sayang, semakin cinta. Sekarang pun sedang sayang-sayangnya kan kamu. Dia juga kayak gitu. Apa ya? Jadi yang aku lihat nih ya, dalam hubungan ini, kalian itu banyak banget kebingungannya sebenarnya. Bisa juga karena dulu ini tidak diselesaikan baik-baik, ada yang menghilang begitu saja, ada yang tak ada kabar begitu saja. Jadi misunderstanding kan, salah paham. Nah, kalau kamu yang melepaskan diri, itu sebenarnya keinginan kamu sesaat aja sih menurut aku. Kalau kamu menyerah, itu keinginan kamu sesaat doang. Karena mungkin kamu pengen tahu dia berjuang gak ke kamu. Tapi ternyata dia gak berjuang. Apalagi kalau ini orangnya masih kayak dedek-dedek. Masih kayak anak kecil. Kamu mau menantikan perjuangan apa dari dia? Karena kalau orang yang belum dewasa itu, dia masih perlu belajar untuk berkembang secara mental. Jadi mengharapkan perjuangan dari dia pun gak segampang yang kamu kira, gak semudah yang kamu kira. Kalau kamu dealing sama orang yang belum dewasa, itu pergerakannya gak secepat apa yang kamu mau. Karena dia itu butuh step by step untuk datang ke kamu. Jadi kalau kamu gampang menyerah, gampang menarik diri, itu sama aja kayak mengakhiri hubungan ini. Karena dia gak akan bergerak ke kamu sebelum dia dewasa. Gitu. Jadi kalau dia melihat kamu nyerah, dia juga nyerah. Karena aku ngerasa di sini kamu yang lebih punya energi yang dominan daripada dia. Kamu tuh kayak apa ya, lebih dewasa, lebih bijak, lebih punya pendirian, lebih stabil secara materi kah, keuangan, atau lebih stabil secara pikiran dan hati kamu. So, dia ini lebih kayak ngikut aura kamu saja, ikut apa yang kamu mau saja. Jadi kalau kamu mau maju, dia ayo. Kamu mundur, dia pun ayo. Gitu. Jadi ini tuh mungkin koneksinya lebih kayak twin flame ya. Apapun yang kamu lakukan, dia bakalan lakukan. Gitu. So, sekarang kalau kamu menunggu dia datang kembali, dia juga nungguin kamu. Ya kan? Kalau kamu masih memikirkan dia, dia masih memikirkan kamu. Apalagi nih ya, kalau kalian ada yang ngerasain dia ini sering datang ke mimpi kamu, atau beberapa kali datang ke mimpi kamu, wah, itu tidak lain dan tidak bukan memang karena koneksi kalian kuat. Gitu. Terus kalau misalnya kamu ngerasa tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia terlintas gitu di pikiran kamu, atau kamu lihat secara kasat mata dia hadir di hidup kamu, ya itu memang karena koneksi kamu sama dia itu vibrasinya bergetar-getar gitu ya, saling tarik menarik kayak gitu. Dan aku ngelihat memang di sini tuh belum diberesin baik-baik. Jadi kayak apa ya, energi kalian itu saling mencari sebenarnya. Sekarang pun kalian di masa-masa lagi nyari pencerahan sana sini, termasuk stalking channel tarot. Nah, kamu nonton channel tarot kan untuk cari pencerahan juga kan? Iya kan?
Kamu kepoin pikiran dan perasaannya. Wah, pilih kartu. Kamu kepoin zodiaknya juga. Kepoin twin flame journey, divine masculine, divine feminine. Tapi ingat ya, pembacaan video tarot di channel YouTube itu sifatnya general, sifatnya umum, menarik energi banyak orang. So, belum tentu kan energi kamu dan energi dia yang ketarik di situ. Jadi, setiap pembacaan general reading, pembacaan umum di channel tarot, itu harus kamu sikapi dengan bijak. Jangan kamu kayak telan bulat-bulat kayak gitu sampai kamu ngerasa hasil itu sesuai semua sama kamu gitu kan, padahal mungkin hanya beberapa saja yang sesuai sama kamu. Contoh, kalau kamu lihat di reading tarot general ya, pembacaan umum, nah, dia akan buka komunikasi lagi dengan kamu, tapi ini kan energinya vice versa, bisa kebolak-balik. Artinya apa? Bisa saja belum ada komunikasi, ya kan? Atau memang karena memang harus kamu yang buka komunikasi duluan sama dia. Jadi kan kebalik-balik sebenarnya. Bisa energinya itu terbolak-balik, vice versa. Jadi kalau kamu dengar dia bakalan buka komunikasi, terus kamu ngerasa, santuy aja lah, biar dia aja yang bergerak ke aku. Nah, akhirnya apa? Kamu tunggu-tunggu, dia nggak datang kan? Ternyata itu readingnya general. Energi kamu di situ bisa saja memang tidak tertangkap. Jadi komunikasi yang disebutkan itu bisa saja bukan komunikasi dari dia, tapi harus dari kamu yang mulai duluan. Itu bisa semuanya terbolak-balik. Apalagi kalau kamu nonton nih ya video channel tarot, misalnya dibilang dia akan datang kembali ke kamu kayak gitu. Nah, kamu dengan percaya dirinya nunggu dia datang, tapi dia tidak datang-datang, ya kan? Tapi itulah, nonton general reading itu semua bisa vice versa loh, bisa kebolak-balik. Kamu harus sesuaikan hasil reading itu dengan sifat orang yang kamu dealing ini, apa sesuai? Kalau kamu ngelihat dia mentalnya seperti ini, apakah sesuai mental orang seperti ini dengan hasil reading pembacaan general? Kan belum tentu, iya kan? Kecuali kamu tuh personal reading, kecuali kamu tuh private reading, karena hanya dibacakan energimu saja. Jadi kalau kamu private reading, personal reading, itu peluangnya besar sesuai sama kamu. Begitu, beda dengan general reading. General reading itu berarti haruslah bijak-bijak meresponnya, iya kan? Jadi kalau nonton tuh ya pembacaan general, dia akan kembali, dia akan komunikasi lagi, ternyata nggak datang-datang. Blokiran belum dibuka. Akunnya belum muncul lagi, ya akhirnya apa? Itulah ya, segala sesuatu yang kamu dengar, yang kamu lihat, harus kamu respon dengan bijak ya. Apalagi kelihatan jelas pembacaan general dengan pembacaan pribadi itu beda. Kalau kamu nonton pembacaan general yang menarik energi banyak orang, berarti tandanya di situ belum tentu energi kamu ada di situ. Bisa saja cuma beberapa persen yang ada untuk kamu. Beberapa persen energi kamu ada di situ, ya kan? Tapi kalau kamu private reading, kamu personal reading, membaca energi kamu secara pribadi, nah itu baru yang peluangnya gede, peluangnya besar menarik energi kamu, baru yang peluangnya benar-benar kayak real banget sesuai untuk kamu, kayak gitu. Itu bedanya ya. Jadi apa ya, kalau kamu tidak bijak menyikapi pembacaan general reading, pembacaan umum, ya
kamu harus siap apa yang kamu terima ke depannya. Jadi kalau kamu misalnya udah ngelihat hasil pembacaan umum itu, wah amazing gitu ya. Nah, akhirnya kamu kayak santuy, kamu kayak ngebiarin dia berjuang ke kamu. Padahal aku ngerasa di sini ya, kamu sama dia ini harus solid. Gak cukup hanya dia yang berjuang ke kamu juga harus berjuang. Gitu. Apalagi ya, aku ngelihat di sini ada di antara kalian yang setelah tahu kondisi dia, setelah tahu pikiran dan perasaan dia dari pembacaan general. Nah, aku ngerasa ada di antara kalian yang buat status, buat story tentang dia. Seolah-olah kamu tuh udah tahu tentang dia. Jadi kamu nyindir dia lewat status, story, atau postingan yang kamu upload. Akhirnya apa? Dia blokir kamu. Dia tutup akun, dia hapus akun gitu. Mungkin dia gak nyaman dengan apa yang kamu upload. Jadi ya, kalau cari pencerahan itu boleh melihat pembacaan tarot secara general, tapi responlah dengan bijak. Mana yang sesuai sama kamu? Kalau kamu ngerasa hasil reading itu bertentangan dengan sifat dia, nah jangan langsung gampang menarik kesimpulan. Ya, gitu. Jadi benar-benar harus bijak, kamu harus smart setiap melihat pembacaan general. Tapi kalau memang kamu mau hanya energi kamu yang ditarik, hanya benar-benar energi kamu yang difokuskan, ya kamu personal reading, kamu private reading, itu baru namanya pembacaan pribadi, pembacaan energi kamu saja yang peluangnya itu benar-benar gede, peluangnya itu besar dan real untuk kamu, kayak gitu. Jadi kalau dia sudah ngelihat kamu tuh mengeluarkan kata-kata yang dia tidak senangi, bisa kayak kata-kata kamu yang keluar langsung saat kalian adu argumen kah, atau saat kamu bikin status story postingan yang menyindir dia. Nah, dia menyerah tuh, dia kayak nggak kuat gitu. Kamu bayangin deh, kamu dealing sama orang yang mentalnya masih merangkak-merangkak, ya. Dia tuh belum siap dikasih trigger dari kamu. Jadi kalau kamu ngerasa setiap status, postingan, story yang kamu upload itu tidak berfaedah buat dia, nggak bikin dia sadar-sadar, jangan diteruskan sindir-sindiran itu. Mending kamu tuh diam dan doakan dia. Gitu. Kalau kamu udah ngebet, ya kamu harus buka komunikasi duluan. Kamu harus ngajak dia bicara dan selesaikan hubungan kalian ini baik-baik. Kalau memang harus ada yang diselesaikan, misalnya dulu ada kesalahpahaman. Tapi kalau memang kalian masih ingin bersatu, ajak dia untuk maju, memperjuangkan hubungan ini. Tapi kalau kamu misalnya sudah berjuang terus-menerus, mungkin kamu selama ini sudah bujuk-bujuk dia, sudah baik-baikin dia, tapi dia tidak ada perubahan, ya sudahlah ya. Ini tuh udah gak balance, ini tuh udah gak seimbang. Kalau kamu yang terus-menerus berjuang, mending perlahan kamu lepaskan, kayak gitu. Karena aku sih ngerasa orang yang dealing sama kamu ini gampang banget menyerah. Ada tantangan dikit menyerah, ada yang beda dikit nyerah. Bahkan kalau ada yang deketin kamu pun dia gampang menyerah. Atau kamu punya pasangan pun dia gampang menyerah. Jadi apa ya, di masa-masa kalian lagi tidak bersama ini, di masa-masa kalian merenung saat ini, dia ini kok sebenarnya
Dia mulai mempelajari baik buruk hubungan ini. Dan dia tuh juga ada rasa untuk apa ya? Rasa untuk mencari tahu hal baik dan hal buruk dalam relationship kalian ini. Terus dia juga mikir nih, apa ya yang harus gue lakuin supaya ini semua clear. Gue juga udah gak kuat nih, koneksinya kuat banget. Nah, dia juga ngerasa gitu. Jadi gak hanya kamu yang tersiksa sama koneksi ini. Jadi koneksi kalian ini pedih karena belum diselesaikan baik-baik kayak gitu. Jadi kamu sama dia tuh perlu untuk bicara, perlu untuk ngomong satu sama lain. Kalau memang mau lanjut, ya nggak usah gengsi, nggak usah bawa ego gitu. Jangan kayak nunggu mulai duluan dianya. Ya, kalau yang begitu-begitu saja ya tidak ada solusi dalam hubungan ini. Harus ada yang mulai duluan. Kayak gitu. Mungkin kalau memang kalian twin flame ya, kamu harus punya energi yang semangat. Kamu harus punya energi yang positif supaya energi yang kamu pancarkan ke dia itu juga energi positif, juga energi yang bersemangat. Jadi kalau kamu lemes, kamu gampang nyerah, dia juga gampang nyerah. Meskipun kalian sedang sayang-sayangnya ya. Kalau hanya sayang, cinta, melihat dari jauh, tapi tidak ada tindakan ya sama saja. Hanya rasa sakit, hanya rasa patah hati yang kalian rasakan. Apalagi kalau di sini belum menunjukkan rasa cinta, itu kan sakit banget ya. Dipendam terus. Belum ngomong cinta itu berat banget. Jadi kalau belum ngomong cinta, belum ngomong perasaan, belum minta maaf, belum ngomong maaf, itu kalau dipendam-pendam juga nggak bagus ya. Jadi kalau kamu ngerasa kamu punya kesalahan sama dia, dulu kamu yang menyerah dalam hubungan ini, secara tiba-tiba ya kamu juga harus mau mulai duluan dan minta maaf sama dia. Tapi kalau ini vice versa, kalau dia yang punya kesalahan sama kamu, mungkin dia ini selama dulunya sering menyakiti kamu, sering tidak menganggap kamu ada ya kan, atau sering menganggap kamu itu ya sepele mungkin dianya sama kamu, mengabaikan kamu, terus membiarkan kamu berjuang sendiri untuk dia. Ya kamu doakan dia ya, karena dia itu sekarang juga lagi meditasi, lagi nyari pencerahan tentang apa yang harus dia lakukan untuk kamu, karena dia juga ngerasa ada yang belum beres, ada yang belum selesai antara kamu sama dia. Nah, kalau kamu tuh bersyukur loh, kamu udah ngerti tentang pencerahan, bisa dari video tarot, bisa dari channel tarot. Nah, kalau dia ini kan belum tentu nih udah ngerti nonton beginian, nonton video tarot. Nah, otomatis dia ini lebih gelisah sebenarnya daripada kamu. Kayak gitu. Jadi ya tetaplah doakan dia supaya di masa-masa dia merenung sekarang, dia juga memperbaiki dirinya, mengkoreksi dirinya, dan nggak menyerah sama koneksi kalian ini. Kayak gitu ya. Wow. Oke, aku ambil di sini. Oke. Nah, ini ada memori. Memori itu artinya kenangan ya. Kalian udah banyak banget kenangan. Ini orang-orang masa lalu kamu kayaknya. Kalian pernah bersama dulu. Cuma hubungannya nggak jelas. Bahkan ada yang belum menunjukkan cinta yang begitu dalam ya. Sampai sekarang. Ada sweet, punya banyak hal yang manis dalam hubungan ini. Atau diantara kalian ada yang orang yang manis ya, senyumnya manis, nggak bisa dilupain.
Ini ada kata melo, mungkin diantara kalian ada yang melo ya, gampang banget baper, gampang banget menyerah, wah. Tapi sebenarnya dibalik orang melo itu sebenarnya cintanya dalam loh. Jadi balance lah itu. Kalau memang cintanya kuat, dalam, dia berjuang. Aku sih ngerasa dia ini juga mau kok rekonsiliasi lagi sama kamu, berhubungan lagi sama kamu. Cuma dia lagi memikirkan strateginya nih gimana. Dia lagi melawan mentalnya yang masih seperti dulu gitu. Jadi ya doain lah supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memulihkan hubungan kalian lagi, atau setidaknya menyelesaikan hubungan ini baik-baik ya. Wah, ini ada huruf R, oke, R. Lalu ada huruf T. Ini huruf T. Oke, ada huruf Z ya. Mungkin diantara kalian ada yang namanya itu punya huruf R atau T atau Z ya. Bisa nama orang, nama tempat, nama barang yang ada huruf ini berkaitan sama kalian. Bisa juga, nah ini ada angka 4. Wah, ini ada angka 26, oke. Ini ada angka 22, kan angkanya kembar. Berarti ada di sini yang punya koneksi twin flame, oke. Seperti jiwanya kembar, terkoneksi terus ya. Di antara kalian mungkin ada yang lahir tanggal 4 atau punya momen tanggal 4 atau bulan 4. Bisa juga ada punya momen di tanggal 26 atau di umur 26, atau punya momen di tanggal 22 atau di umur 22, bisa kelipatannya. Oke, ini saja ya file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.